tugasnya kerjanya goyang-goyang kaki. Kalau nggak goyang kaki nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Revolt Official Channel, hari ini kita rekamannya tidak di studio, kita di tempat yang lebih istimewa, di kantor Bupati Padang Pariaman. Tentu saja dengan di kantor ini kita juga mendapat keistimewaan. Kita akan ngomong-ngomong, akan bincang-bincang dengan Bupati Padang Pariaman. Bapak Bupati, Ya. Tribur. Ya, siap. Sehat, Pak? Iya, sehat saudaraku Eka Vidya Putra. Ini kalau kita perhatikan untuk setidaknya untuk politik lokal Sumatera Barat, Bapak Bupati kita ini boleh kita bilang lah agak berbeda dari yang lainnya. Mungkin dari banyak bupati yang ada, termasuk orang yang benar-benar merintis karir politik ini, benar-benar dari Bamus di Nagari ya. Bamus dari Nagari, kemudian di KPU Kabupaten Padang Pariaman menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Pak Bupati, boleh sedikit cerita nih, Pak, Iya. masa kecilnya, sekolah dan aktivitasnya, Pak Bupati. Iya, saya mau izin ini ya kepada pemirsa Revolt Official Channel. Ya. Saya buka masker. Oke, kalau gitu saya Karena bawa masker memang untuk dialog ini supaya lebih enjoy, supaya lebih rileks ya. Baik, saudaraku, sahabat lama saya, yang memang satu tujuan tapi beda profesi. Bicara persoalan masa kecil sebenarnya nggak begitu istimewa. Ketika kecil saya dilahirkan di sebuah desa. Dahulu namanya desa. Bahkan namanya Korong. Korong. Korong Seranggaga atau Desa Seranggaga, Kenagarian Pekandangan. Tepatnya 11 Oktober Ya, tahun 1970. 11. Dilahirkan di Pekandangan, disambut oleh seorang bidan. Yang sekarang saya panggil itu kadang-kadang nenek, kadang-kadang uni. Oh, Beliau juga memang orang yang setia mendampingi suaminya. Bahkan suaminya terakhir itu sering komite pembentukan KPK RI. Kemudian seiring dengan tahun berganti, umur bertambah. Tepat umur 7 tahun 6 bulan, ya. bahkan 7 tahun 8 bulan, itu kita masuk ke SD. Dulu sekolah di kampung masih sistem ukur ini, Oh, belum nyampe. Jadi ketika umur 7 tahun kurang, itu nggak bisa masuk. Karena memang sekecil itu nggak begitu besar-besar amat tumbuhnya. Kemudian masuk ke SD, dulu namanya SD Center, SD 1 Negeri Impres. Pekandangan, SD Center, SD Pusat. Ya. Tempat pusat tempat ininya berkumpulnya gugus tugas yang di Di sekitar sekolah itu. Kemudian seiring dengan itu, karena memang kehidupan juga, orang tua saya itu tugasnya kerjanya goyang-goyang kaki. Jahit, Pak. Kalau nggak goyang kaki nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat jajan. Ya, jahit. Nah, dulu menjahit itu goyang-goyang kaki. Kalau nggak digoyang kakinya nggak dapat pendapatan. Sekarang orang jahitnya tekan tombol, tekan dinamo. Kemudian kita mengikuti kakak pindah sekolah ke Depok. Oh. Ya, ke Depok. Kemudian 3 tahun di Depok sampai itu masih SD atau SD kelas 2 naik kelas 3. Pindah ke SD 2 Beji Depok. Itu dekat Pasar Baru Depok sekolahnya.
di belakang Radio Irnusa dekat PLN. Kemudian berganti lagi, pemikiran kita berubah lagi, mau naik kelas 6 pindah. Jadi ikut ujian naik kelas 6 aja di sini, kembali ke SD semula. Jadi ujian akhirnya kelas 6 di Pariaman lagi? Enggak, ujian naik kelas 6. Ujian naik kelas 6. Dari kelas 5 ke kelas 6. Jadi full lagi sekolah di SD 1 Pekandang dulu, sekarang bernama SD 04 6 Lingkung. Yang dekat Tugu itu. Kemudian seiring dengan itu juga keinginan orang tua, bagaimana pendidikan formal ini, walaupun dia tidak pendidikan tinggi, hanya orang zaman dulu, umur 90-an sekarang itu, sekolahnya SR, tamatan SR. Keinginan beliau itu saya ditempa di pendidikan formal, kemudian juga di pendidikan agama. Surau. Sehingga saya dimasukkan jadi kelas 6 itu, masuk ke Surau jadi anak siak, bahasa sekarang jadi orang pakyah. Orang pakyah. Nah, 3 tahun lebih saya jadi orang pakyah sampai kelas 3 SMP mau SMA. Itu kembali kita berhenti, katakanlah drop out-nya pakyah, drop out dari pakyah, kemudian lanjut ke SMA. Tapi perjalanan SMA ini ketika di SMP, kelas 3 saya sempat juga pindah ke Cilegon. Kelas 3 SMP 1 Cilegon, ya. Bahkan saya di situ saudara Eka ya. Saya di situ dikatakan anak buangan. Karena kelas 3 pindah sekolah. Tapi ketika melihat rapot, karena saya kebetulan memang Allah menunjukkan jalan, prestasi sekolah lumayan juga lah, dapat juara 1 di sekolah juga di kelas. Ya biasanya kan kalau yang pindah itu kan kalau nggak naik kelas dipindahkan ke tempat lain. Iya, karena ikut kakak ini pindah. Melihat itu semua, lihat rapot, akhirnya langsung terima. Kepala sekolahnya kebetulan ibu-ibu, asli Bukit Tinggi. Nilainya bagus, orang awak. Rancak nilai mah. Langsung diterima. Kemudian susah adaptasi di situ. Sebulan susah, kita biasa berteman banyak nggak dapat teman. Sire aja katanya kan. Nah kemudian kembali. Nggak mungkin ini saya sekolah sini. Cabut lagi, pindah lagi ke SMP 1 6 Lingkung sekarang. SMP Pekandangan namanya. SMP Negeri Pekandangan. Nah ini berlanjut sampai SMA. Di SMA alhamdulillah sebenarnya saya dapat peluang untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Tapi ketika itu ya respon dari keluarga kurang. Ini mahasiswa undangan maksudnya? Iya, ke Jogja. Respon kurang. Kemudian segala macam persyaratan saya mau penuhi, karena respon kurang nggak terpenuhi. Sehingga nggak jadi kuliah di UGM. Rencana apa tuh di UGM jurusannya? Ekonomi, tetap ekonomi. Kemudian akhirnya masuk ke UNAN. Manajemen. Keluarga, udah kamu kuliah aja lah. Akhirnya ikut UNAN, diterima di UNAN. Jurusan manajemen ya? Ekonomi, Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Yeah. Nah di sini saya juga mungkin karena suka bergaul ya. Semenjak SMP saya sudah bagian pengurus Karang Taruna di Desa Selanggaga itu. Bahkan juga jadi pengurus inti. Dari awal itu jadi pengurus itu dimasukkan tukang cari dana terus. Sebelum jadi pengurus inti. Kemudian seiring berganti, kemudian sekolah juga tingkatannya naik dari SMP ke SMA sampai ke perguruan tinggi. Di situ kita banyak teman, kita bergaul dengan berbagai macam kalangan. Kemudian organisasi kita coba untuk menempa diri situ, wadah-wadah organisasi itu kita masuk. Sebenarnya sambil belajar sebenarnya, sambil menempa diri. Nah jadi ketika masa kuliah itu, saya juga sempat itu mendaftar juga jadi calon kader tempatnya Eka ini, HMI. Sudah masuk ke Antua itu, Antua masih belum segagas sekarang. Iya, masih rumah kayu. Iya, kemudian dikasih saya buku. Nah, ini lengkap saya, tapi saya baca aja. Karena LK-nya itu selalu seminggu, mulai ya? hari Jumat. Iya. Selesainya seminggu. Sementara kebetulan saya masih hobi, masih suka ke Surau. Jadi pulang tiap minggu. Nah, pulang tiap minggu. Semester ke-3-nya kembali diajak teman.
Nah, kemudian ini hobinya ditukar lagi. Surau agak dikurangi, kemudian udah hobi ke warung, ke lapau. Biasa pergaulan di kampung, cari teman. Nah, kalau ke politik sendiri gimana Pak Bupati? Kapan mulai tertarik dengan masuk di dunia politik ini? Ya, sebenarnya nggak terbayang saya akan masuk ke dunia politik. Karena saya mempunyai cita-cita. Waktu SD itu saya mempunyai cita-cita menjadi seorang akabri. Saya persiapkan diri dengan olahraga, karena saya hobi olahraga lah. Walaupun prestasinya nggak begitu baik, nggak begitu ini, tapi tingkat-tingkat Sumatera Barat seperti bola voli atau toser saya sempat juga lah bermain. Walaupun tidak masuk ke memperkuat Sumatera Barat, tapi klub-klub. Ketika klub saya diundang, saya juga sempat dia bermain. Kemudian bola juga saya hobi, tenis meja hobi, bola takraw semuanya saya hobi. Tapi nggak ada yang berprestasi yang menonjol. Nah, kemudian cita-cita akabri itu seiring dengan pertumbuhan, kemudian juga kroposnya gigi. Nah, itu kata orang kalau gigi sudah kropos, gigi copot-copot karena sudah makan permen dan es. Nah, ini sehingga itu menggagalkan niat merubah cita-cita. Merubah cita-cita loh. Saya dulu kecil-kecil suka makan es karena kerjaan saya, uang yang dikasih orang tua SD itu jajannya cuma 25 perak. Nah, 25 rupiah. Nah, saya pengen lebih karena suka jajan dengan teman-teman. Di pulang sekolah itu, karena SMP di kampung saya ngambil es ke tempat lain, saya jual pakai termos. Nah, itu itu sampai untuk akhirnya mangkal SMP. Mana Balanjo. Nah, karena memang suka belanja bersama. Itu 25 itu, uang 25 cuma dapat ketupat 1, kerupuk 5, tambah es 1. Ketika itu. Jadi, es terjual, makan es gratis. Makan es gratis lah, kan ada tambahannya kan. Nah, itu seiring dengan itu, cita-cita berubah. Karena saya memang suka belajar ekonomi, terutama membahas angka-angka, yang berbentuk ketika SMP kan ada pelajaran jasa. Jasa itu belajar debit kredit. Nah, kemudian kita lanjut ke perguruan tinggi, ya belajar akuntansi. Makanya berubah pikiran saya. Saya pengen jadi orang bekerja di perbankan. Kerja di perbankan, cita-citanya ingin. Jadi akabri pindah cita-cita menjadi perbankan. Dapat uang banyak, ingin buka lapangan kerja, ingin usaha sebenarnya intinya, tapi modal nggak ada, kerja dulu. Tapi dari sekian bank itu, di luar saya nggak pernah tes di BI, nggak pernah tes di BRI dan BNI, tapi yang lain-lain itu tes. Bank Eksim itu sebelum jadi Bank Mandiri ada Bank Eksim. Itu sampai saya masuk 13 besar. Tapi yang terima sebenarnya 3. Kita tergusur juga dari ribuan yang ikut. Kemudian di BBD dulu, di BDN. Alhamdulillah itu tes-tes awal tuh lulus. Tapi tes lanjutan nggak tahu. Mungkin nasib nggak ada. Kalau tes akhir itu apa tuh, Pak Bupati? Ya rata-rata setelah psikotes itu kan wawancara psikotes, ada lagi kesehatan, ada lagi wawancara dengan pimpinan. Nggak masalah gigi lagi kan? Nggak masalah gigi. Memang kalah kompetisi, saya ini aja barangkali ya. Saya pikirannya positif aja. Nggak ada pikiran-pikiran lain. Berarti saya kalah kompetisi dengan teman-teman. Dengan orang-orang yang di UGM, di mana-mana. Termasuk di UNAN sendiri, teman-teman di UNAN. Kemudian, dari itu semua, akhirnya berubah pikiran untuk buka usaha sekaligus kerja. Atau kerja sekaligus buka usaha. Kerja di swasta. Nah, saya pernah juga itu diminta juga kerja di Andrico Bank. Ketika itu Andrico Bank belum di Andrico Bank. Belum dilikuidasi. Tapi ketika saya bandingkan dengan pendapatan dengan kebutuhan saya itu nggak jadi terima. Usahanya apa itu? Andrico Bank lah. Bukan, usaha di luar selain. Buka warung nasi saya dulu. Warung nasi. Saya pernah buka warung nasi. Saya pernah buka warung nasi sendiri. Tapi memang talentanya atau mungkin ya hokinya nggak ada di situ. Akhirnya kerja di perusahaan swasta. Saya pernah kerja di Yakul loh, Kak. Oh iya, Yakul. Saya pernah di Yakul. Tahun 93 kalau salah tuh. Iya, saya pernah kerja di Indonesia Express. Iya. Di Indonesia Express itu sebagai koordinator marketing iklan terakhir jabatan saya. Indonesia Express itu seiring dengan reformasi Indonesia ini
Orde Reformasi, kemudian diri banyak itu media cetak, kemudian grupnya Angkatan 66, salah satunya saya nggak akan sebutkan orangnya, itu mendirikan juga, namanya Indonesia Express. Indonesia Express ini itu dinakodai oleh orang keturunan Sumatera Barat, Minangkabau, Sumando, Pak Tepik Kimas di Palembang. Nah ini namanya saya sebutkan nggak apa-apa. Samsudin Nugroho Notosanto namanya. Nah saya kerja di situ, kemudian pindah. Itu kerja sebagai apa itu, manajemen? Marketing iklan. Marketing. Tapi setiap hari kumpul dengan teman-teman media, karena saya briefing teman-teman media itu. Karena kan teman-teman wartawan, ya nggak boleh cari iklan. Cuman kita pengen cari iklan situ, bikin beritanya. Nah itu ada bagian-bagian kerjaan yang diserahkan oleh pimpinan perusahaan. Nah setelah diberitakan, saya datang situ untuk lobby. Saya pernah lobby juga Asabab Group, yang ketika beberapa bulan kemudian dia didor sama musuh bisnisnya kali, saya nggak tahu. Kemudian pernah juga kita kerjasama dengan Marimutu Sripasan sebelum dia terjun ke ini. Loncat. Itu dua berita viral waktu itu. Bahasa sekarang. Saya juga pernah dengan Haris Prima. Ketika dia memulai obat kuatnya itu, saya yang salah satu yang mempublikasikan di media Indonesia Express ketika itu dengan bayaran sangat murah. Nah, dia baru memulai juga. Ketika itu dia di Tebet, Asam Baris rumahnya. Asam Baris. Saya datang, dia mulai berproduksi situ. Sekarang luar biasa. Siapa yang kenal Haris? Sekarang Haris Prima apa namanya? Haris Prima apa namanya? Luar biasa obat kuatnya. Samson, CS, segala macam itu dia punya. Itu memulai saya udah mempublikasikan dia. Nah, ternyata ya memang tidak beruntung juga Indonesia Express ini. Karena salah satu investornya kena kasus. Ini nggak boleh disebutkan juga lah. Kasus ini. Nah, dia kalau disebutkan orangnya pasti tahu ya Kak, karena dia aktivis 66. Kemudian bubar. Karena 3 bulan wartawan kita gaji dulu 700 bulan. Gaji pokoknya, basic salary-nya. Nah, kemudian bubar. Semua yang ada di situ itu comot-comotin sama teman-teman wartawan. Berarti selesai S1 langsung merantau ke Jakarta berarti? Oh iya. Jadi kerja di Jakarta. Bahkan saya pernah wawancara akhir di grup Honda, grup Astra. SOA Indonesia Manufaktur dengan 5 orang direksi terakhir negosiasi gaji. Kemudian dia bilang, saya itu adalah orang yang tidak loyal. Contohnya Anda adalah sarjana, tapi kenapa meninggalkan daerah Sumatera Barat? Gak ada yang ingin membangun Sumatera Barat. Langsung emosional kita naik sebagai orang yang fresh graduate karena baru-baru tamat tentu egonya emosional juga tinggi ya. Dan kalau di Minang sendiri kan kalau ndak pengen merantau, alung khatam. Karatau Madang dulu, di rumah. Babuah Babungo Balun. Merantau nak bujang dulu di kampung Babungo Balun. Nah, kayak gitu. Jadi kalau anak merantau malah ditanyakan. Iya. Nah, jadi itu kita coba karena juga di Jakarta itu kan pusat segala pusat. Pusat dari sebuah pekerjaan apapun, kayak semen Padang, kayak apa segala macam, pusat di Jakarta. Dan lapangan pekerjaan itu paling banyak di Jakarta. Tapi cita-cita saya ketika itu bukan selamanya untuk jadi seorang pekerja. Tapi selama-lamanya tidak, ketika kita mendapatkan modal, bagaimana bisa kita mempekerjakan orang. Itu cita-citanya. Dan itu doktrin yang diberikan oleh dosen saya, yang sampai saat ini masih saya ingat terus. Bapak Profesor Dr. Sukri Lukman, MS. Ini yang membuat termotivasi. Doktrinnya apa tadi? Doktrinnya jangan Anda bercita-cita itu untuk jadi pegawai negeri dan jangan bercita-cita untuk selamanya jadi pekerja. Tapi bercita-citalah jadi pekerja untuk mendirikan lapangan kerja. Luar biasa. Nah itu Pak Prof. Sampai saat ini dia masih memang luar biasa dia. Kemudian mungkin udah dekati 80, masih sehat bugar. Dan saya mungkin sampai saat ini senang banget sama dia. Nah, itu luar biasa motivasinya. Iya. Nah itu yang membuat kita nggak pernah petaran ketika tolak sini, ketika ini sini kita yakin. Ini barangkali ya. Kemudian ini ketika tahun 99 saya kerja di Yakul,
itu prestasi cukup bagus juga lah gitu ya. Sempat jadi kepala cabang atau center di Pondok Labu terakhir. Pulang kampung, orang tua sakit. Dekat Cinere? Ya, pulang kampung, orang tua sakit. Kemudian ya sampai di rumah, lah di rumah selesai, kata orang tua. Jadi kata orang tua di rumah aja lagi. Makanya saya ngapain ke Jakarta lagi? Barang-barang Yakul masih ada pada saya di rumah juga di Jakarta. Saya harus berikan. Oh ya, langsung balik Jakarta, berikan semua. Dari baju seragamnya pun, apapun aset Yakul saya pulangkan semua. Saya resign gitu saya. Jadi kalau resign nggak dapat apa-apa ya Yakul nerima aja. Iya. Kadang nggak dapat tunjangan, nggak dapat apa-apa. Pesangon. Nggak dapat, karena kan kita yang minta. Apa alasan orang tua waktu itu? Orang tua sakit. Karena sakit. Sampai di sini dulu, kita ngobrol lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.